Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di bab 2 kerajinan tekstil. Ya, ini lanjutan materi yang kemarin. Kemudian langkah pembelajarannya itu pertama berdoa, mengisi link absensi, dan kemudian simak baik-baik video pembelajarannya ya. Oke, kita masuk ke proses produksi kerajinan tekstil. Yang pertama adalah kerajinan tapestri. Oke. Menurut para ahli antropologi, menyatakan bahwa kegiatan menenun sudah ada sejak 5000 sebelum Masehi, terutama di daerah Mesopotamia dan Mesir. Selanjutnya, menyebar ke Eropa dan Asia, terutama India, Turki, dan Cina. Oleh sebab itu, wilayah itu sejak dahulu telah dikenal sebagai penghasil permadani yang mendunia, baik dikerjakan dengan manual, keterampilan tangan, maupun dengan mesin. Nah, saat kita menjelajah Indonesia, terungkap banyak kekayaan tenun-menenun dengan aneka ragam teknik dan prosesnya, serta ragam hiasnya yang beraneka ragam. Menenun bagi orang Indonesia merupakan suatu perwujudan upacara yang dimulai dari tahapan kerja yang jelas, tata tertib yang harus dipatuhi, dan menjelma menjadi suatu kebiasaan. Adat istiadat, agama, dan lingkungan telah mempengaruhi para penenun dalam mengungkapkan jiwa pada selebar kain hasil tenun mereka. Demikian pula pada pembuatan hiasan tenun serat. Dari proses tersebut, terciptalah hiasan tenun serat yang indah, menawan, dan memiliki harmonisasi dari warna dan tekstur. Nah, ini poin A, yaitu bahan pembuatan hiasan tapestri. Nah, bahannya ada dua, yaitu benang untuk lungsinya, dan juga benang tebal untuk pakannya. Nah, alat yang digunakan untuk pembuatan hiasan tapestri, yaitu ini namanya spanram. Oke, kita masuk ke proses pembuatan tapestri ya. Ini ada tahap proses pembuatan yang disajikan dalam hiasan tenun sederhana ya. Oke. Kita lanjut ke batik. Nah, sejak masa lalu, Indonesia telah menggunakan produk batik sebagai alat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mulai dari pakaian hingga kebutuhan ritual budaya. Pada batik terdapat ragam hias yang beraneka rupa. Ragam hias batik merupakan ekspresi yang menyatakan keadaan diri dan lingkungan penciptanya. Nah, batik dikategorikan menjadi dua, yaitu ada batik pedalaman klasik dan juga batik pesisir. Kemudian bahan produksi batik. Bahan utama yang digunakan dalam membatik adalah kain katun, ya, malam, dan zat pewarna sintesis. Nah, ini contoh gambarnya ya. Ini kain putih, ini malam atau lilin, dan ini adalah zat pewarna alami ataupun buatan. Kemudian alat produksi batik. Yang pertama ada wajan dan kompor, kemudian canting. Sebetulnya ada banyak ya, namun ini adalah alat yang utama dalam proses membatik. Nah, ini adalah proses pembuatan batik. Nah, dalam proses pembuatan batik dikenal ada 3 teknik, yaitu teknik cap dan teknik tulis ya, serta teknik campuran antara cap dengan tulis. Nah, kalau ini adalah teknik tulis ya, menggunakan canting. Dan ini adalah teknik cap, yaitu menggunakan alat ya. Seperti ini alatnya. Nah, kalau untuk baju batik atau baju seragam batik kalian, nah ini menggunakan alat cap seperti ini agar lebih cepat ya proses pembuatannya. Kalau misalnya menggunakan canting, dia prosesnya lama. Kemudian sulam. Nah, sulam biasa disebut juga dengan bordir. Adalah hiasan yang dibuat di permukaan kain atau bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Nah, ini contoh polanya ya. Kemudian ada beberapa jenis sulaman yang berkembang saat ini. Yang pertama adalah sulam kepala peniti, sulam bayang, dan sulam renda bangku. Nah, di bawah ini adalah contoh gambar hasil kerajinan sulam. Ya, gambarnya ada contoh kerajinannya ada banyak sekali. Kemudian
Jahit aplikasi. Nah, jahit aplikasi adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara menempelkan guntingan kain pada kain yang berbeda warna dengan dasar kain. Selanjutnya, diselesaikan dengan jahit tangan teknik sulam yang menggunakan tusuk hias Preston. Jahit aplikasi cenderung menghias permukaan benda sehingga kegiatan jahit aplikasi dapat dikategorikan sebagai kerajinan yang memiliki fungsi hias. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis jahit aplikasi. Nah, di sini terdiri dari 5 jenis. Yang pertama yaitu jahit aplikasi standar, jahit aplikasi potong sisip, jahit aplikasi potong motif, jahit pada lipat potong, jahit aplikasi pengisian. Kemudian alat dan bahan produksi jahit aplikasi. Nih alatnya ada jarum, gunting, jarum pentul, alat pemasuk benang atau tangan kalian juga bisa ya, pemidangan, pensil atau kapur, cukil, dan setrika. Kemudian bahannya yaitu benang jahit atau benang sulam. Nah sebetulnya benang sulam ini seperti benang wol ya. Kemudian kain bermotif atau juga polos. Nah, di sini adalah contoh hasil jahit aplikasi. Nah, ini adalah contoh hasil jahit aplikasi. Yang sering kalian lakukan, misalnya jahit aplikasi itu adalah dalam proses pembuatan gantungan atau hiasan yang terbuat dari kain flanel ya. Itu juga bisa menjadi hasil kerajinan jahit aplikasi. Kemudian, kemasan produk kerajinan tekstil. Nah, kemasan merupakan sentuhan akhir dari sebuah proses. Pada karya modifikasi, dari limbah organik yang perlu diperhatikan adalah ukuran dari karya. Kemasan dapat dilakukan pada karya-karya yang berukuran kecil hingga sedang, yang mudah dibawa. Nah, ini adalah contohnya ya. Contoh untuk kemasan ini hampir sama dengan pertemuan kemarin ya. Nah, ini kemasan ada beraneka ragam, ada yang terbuat dari kertas, kayu, plastik, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kita lanjut ke tugas pertemuan kali ini ya. Tugasnya yaitu kalian buat catatan atau rangkuman dalam bentuk mind mapping ya atau peta konsep. Nah, kerjakan pada kertas HVS atau buku gambar. Silahkan kalian beri warna dan buat sekreatif mungkin. Kemudian kumpulkan dengan cara difoto dan kirim melalui WhatsApp pribadi Ibu. Nah, di sini adalah contoh mind mapping ya. Kalian bisa ambil salah satu contoh ini ataupun yang ada di internet ataupun berdasarkan kalian sendiri silahkan. Oke. Untuk itu, pertemuan kali ini dicukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.